saya juga baca tuh Usul Salasah, cuma malah dikatain Wahabi. Kata Syekh Fauzan, biarlah orang anggap saya Wahabi. Beliau bilang gitu. Kalau gara-gara saya tiba sama sunnah gitu ya, saya mengikuti Nabi saya dengan dalil gitu kan, dengan pemahaman salaf ahlus sunnah gitu kan, saya dicap sebagai Wahabi, biarlah mereka bilang saya Wahabi. Kita kasih solusi. Wah, ini nggak diduga-duga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sekarang panggilannya Ustadz, guys. Loh, kemarin itu kan CTO, kemarin itu kan orang IT. Sekarang sisi lain CTO, alo dokter, ternyata kenapa saya panggil lagi? Guru bahasa Arab, men. Masya Allah. Belajar. Masya Allah. Belajar. Ini apa kalau boleh tahu nih, Bang? Afwan, Ustadz. Jangan, bukan Ustadz. Bang aja. Belajar. Masya Allah. Jadi gini, sesuai dengan judulnya ya, artinya ternyata Bang Arif ini punya formula dan akan kasih solusi ke kita semua, memecahkan masalah ketika kenapa orang-orang ini males banget belajar bahasa Arab gitu ya. Gara-gara mungkin susah, capek, mumet, dan seterusnya. Nah ini kita bahas nih, katanya punya formula baru yang bisa dibilang memudahkan kita untuk jadi lebih semangat lagi belajar bahasa Arab. Ya, mungkin lebih tepatnya bukan formula kali ya, tapi pengalaman pribadi gitu kan. Karena dulu kan belajarnya otodidak, tapi juga sempat mengalami juga seperti teman-teman lainnya. Ketika belajar akhirnya mundur secara teratur, bubar gitu kan. Iya sih. Iya juga ya. Nah jadi akhirnya ya mau share aja pengalaman pribadi, tentu setelah taufik dari Allah gitu kan. Walaupun waktu itu cara belajarnya pakai cara yang ekstrim gitu kan. Tapi akhirnya dari situ dapat, ya intinya kan menjadikan diri sendiri kelinci percobaan gitu kan. Nah alhamdulillah dengan taufik Allah jadinya dapat beberapa pengalaman tuh. Ya mungkin semoga kalau di share bisa sedikit membantu teman-teman untuk memudahkan belajar bahasa Arab gitu kan. Jadi tahapan-tahapannya. Yang dimaksud gini, kan kalau belajar bahasa Arab itu kan mungkin udah ada template-nya ya. Mungkin kita masuk ke lembaga atau mungkin ke ya manapun lah, ya kan, template itu. Terus gimana caranya template itu dijadikan satu apa ya? Ya mungkin metode kali ya. Yang berangkat dari pengalaman, kan pasti kan waktu itu pas belajar juga nggak pakai metode ini dong yang mau disampaikan di sini. Enggak dong. Gara-gara itu beranggapan bahwa kayak wah, pengalaman gue di sini ternyata susah banget. Pantesan ini loh, ini biang keroknya nih. Mungkin begitu kan? Iya, insya Allah. Akhirnya punya satu metode yang di plot twist sehingga kita jadi lebih fun. Coba dari awal dulu deh, gimana sih ceritanya? Mungkin ente dulunya mungkin kenapa tertarik bahasa Arab, kenapa pengen banget belajar bahasa Arab gitu? Ya kalau flashback ke masa kecil gitu kan, karena memang satu langsung to the point, memang nggak ada yang ngajarin agama. Jadi waktu itu sholat belajar sendiri, baca Quran belajar sendiri, nanya-nanya teman waktu SMP gitu kan. Nah pokoknya singkat cerita ketika STM dulu gitu kan, mulai belajar agama lebih serius gitu kan. Tapi tetap baca buku terjemahan kok seperti ada yang kurang gitu. Walaupun mungkin tetap buku terjemahan baik, tapi tetap ada yang rasa ada yang kurang gitu. Terutama ketika baca Quran selalu pakai terjemahan. Jadi seperti kok nggak bisa menikmati gitu. Nah dulu sempat belajar sendiri waktu zaman itu kan tahun 90 berapa gitu ya. Sempat belajar, tapi akhirnya nggak lanjut karena waktu memang di zaman itu kan teknologi belum secanggih sekarang. Sehingga cerita kuliah, terus kerja gitu kan. Akhirnya merasa gersang itu. Walaupun ikut kajian-kajian, tapi tetap merasa gersang. Kok saya tiap baca Quran harus pakai terjemahan ya? Kayaknya ada rasa yang hilang gitu kan. Pengen menikmati banget gitu kan. Nah sampai akhirnya udah sempat juga beli Quran yang terjemah per kata gitu. Tetap aja ada rasa yang kurang apa gitulah gitu. Nah sampai akhirnya di satu titik udah saya minta sama Allah saya ingin belajar, saya ingin paham Al-Quran, saya ingin paham agama ini benar-benar dapat ilmunya gitu kan, untuk saya beramal. Ya tolong fahamkan saya gitu. Masya Allah. Terus? Nah singkat cerita pokoknya waktu istri lagi pulang ngajar, dia cerita di tempat aku ngajar itu ada ustadz gitu, lulusan Pakistan. Itu suaminya teman gitu. Nah itu rencana mau ada kelas bahasa Arab untuk para guru pengajar di lembaga tahfidz yang tempat istri ngajar. Akhirnya saya bilang ke istri, boleh nggak saya ikutan gitu kan. Nah istri bilang boleh, silakan hubungi ininya aja, ketua hariannya. Akhirnya saya telepon ke ketua hariannya, alhamdulillah diizinkan. Nah akhirnya sempat ikut 3 bulan. Memang targetnya waktu itu agar bisa membaca kitab. Ya qadarullah bubar. Bubarnya kenapa? Nah nggak tahu kenapa, atau nggak lanjut aja lagi. Padahal saya senang waktu itu, bubar gitu kan.
pada mundur, bener. Iya. Pada capek, mumet, Iya. susah kan? Iya. Nah dari situ akhirnya, tapi alhamdulillah hikmahnya saya kenal sama Ustadz Ridwan itu. Walaupun memang saya akhirnya nggak belajar dengan beliau, tapi setidaknya beliau jadi tempat saya untuk bertanya. Nah akhirnya saya tanya ke beliau, Ustadz gini, saya ingin belajar bahasa Arab gitu kan. Memang saya tahu bahasa Arab itu ada 4 pilar, membaca, mendengar, berbicara, menulis. Boleh nggak tapi kalau memang saya ingin memfokuskan dulu membaca dan mendengar. Setelah itu baru berbicara dan menulis. Karena apa? Karena saya ingin ketika baca Quran saya paham dari bahasa aslinya gitu. Oke. Nah, dan saya juga ingin ketika belajar agama, saya nggak mau lagi baca buku terjemahan. Saya ingin benar-benar baca kitabnya para ulama gitu kan. Dan ketika misalkan syekh ada muhadharah atau ada daurah gitu, saya ingin benar-benar bisa dengar, faham apa yang mereka jelaskan. Iya benar, kayak waktu kemarin saya ikut kajian syekh gitu ya. Iya. Di Roja tuh Al-Barkah. Iya kan? Nah, yang itu kan ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Iya. Sama yang keduanya kan Syekh Ahmad. Iya. Ya kan? Nah, itu memang jujur saya ngikutinnya dari penerjemah. Iya. Yang pertama kan ada Ustadz Abdullah Taslim, kedua sesi keduanya Syekh Ahmad itu kan berarti kan Ustadz Cecep. Iya, Cecep Nur Rahman ya. Ya, itu dulu guru saya waktu saya belajar di Roja, Ustadz khusus. Masya Allah. Salah satu guru. Iya, nah jujur ya karena memang saya nggak paham bahasa Arab ya. Saya di situ jamaah ya dengerinnya apa kata Ustadz Cecep. Iya. Ibaratnya gitu kan. Iya. Nah cuma kan kalau kita mau belajar kan di Roja juga sempat ada tuh yang kelas nahunya apa segala macam. Nahu kan? Sampai takhusus syariah, bahkan sempat ada mulazamah. Iya, kan dekat tuh dari rumah tuh dari Cibubur kan, Keranggan ke situ. Iya, dengar-dengar cerita ini itu gitu dan seterusnya, hampir mau daftar. Masya Allah. Cuma ya saya sih bilangnya syubhatnya bukan kawan saya ya, mungkin ini was-was syaiton juga. Berat lah begini. Ya udah coba ntar saya pikir. Iya. Ya kayak begitu kan bukan di Rojanya ya, tapi yang dia dapatkan itu mungkin di tempat-tempat lain dan seterusnya. Ketika kawan saya waktu itu nggak di situ belajarnya, tapi lu mau belajar bahasa Arab? Iya nih ada nih ternyata di Roja nih. Oh ya coba aja sih. Tapi gue gak tahu menurut pengalaman gue ketika gue belajar di tempat lain ada tuh di Roja bukan. Di sini dia cerita katanya bukan begini. Oh. Ya udah dicoba ntar saya pikir-pikir dulu kali begitu. Ya kita manusia biasa ya kita akuin bahwa oh ya udah ntar dia coba kesampingin dulu meskipun ada kesibukan dan lain sebagainya. Nggak tahu deh teman yang dimaksud itu ketika dia belajar ngaruh di dianya atau di tempat dia belajar gimana ya? Dua-duanya sebenarnya. Oh, oke. Dua-duanya. Pertama tentu dari metodenya juga, dari gurunya juga, dan juga dari motivasi si penuntut ilmunya yang belajar. Rata-rata mereka yang mundur itu rata-rata bingung gini, sebenarnya manfaatnya apa sih gitu. Saya belajar ini. Karena rata-rata ketika saya coba ngobrol gitu ya, nanya, sebenarnya mereka banyak yang bilang gini, sebenarnya kami tuh ingin ketika baca Quran kami paham. Ketika kami sholat gitu kan, misalkan dengar imamnya baca gitu, kami tuh paham gitu. Nah itu ingin banget seperti itu, biar bisa juga tadabur. Ketika kami berdoa atau bacaan-bacaan sholat, kami paham apa yang kami baca gitu, benar-benar kata per katanya gitu. Makanya Ustadz Nuzul tuh di kajian di Blok M sempat bilang pas kita ada setoran hafalan doa yang Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya, beliau bilang saya lebih suka kalau orang menerjemahkan itu per kata. Bukan dibaca seluruh doanya baru artinya apa gitu. Nah, beliau bilang lebih bagus itu lebih afdal dibaca per kata terjemahnya. Karena dengan seperti itu lebih bagus untuk tadabur gitu. Nah, jadi karena seperti itu tidak melihat manfaatnya apa, akhirnya banyak yang mundur secara teratur. Yang namanya belajar memang pasti ada tantangan gitu kan. Tapi kalau kita sudah melihat apa manfaatnya dan akhirnya kita merasa butuh, itu tantangan apapun juga pasti kita hadapi gitu kan. Oke. Nah, terus kok mau gitu? Maksudnya penasarannya di mana? Antum dulu deh. Iya, mana singkat cerita ketika saya ketemu Ustadz yang saya bilang tadi itu, saya langsung to the point gini, Ustadz saya benar-benar ingin belajar itu, jangan kasih saya yang ini deh, yang hadzi atau apa gitu, tapi saya benar-benar kasih tahu saya inti ilmunya di mana gitu, saya bilang gitu. Tapi ini jadi contoh ya, ini cara ekstrim waktu itu buat diri saya sendiri aja karena memang saya butuh banget gitu. Akhirnya Ustadz itu bilang gini, Pak Arif gini, kalau memang antum mau serius belajar gitu, antum harus belajar ibunya bahasa Arab. Oke, ibunya berarti pokoknya nih. Ya, ibunya bahasa Arab itu adalah sorof, beliau bilang gitu. Karena dengan sorof antum nanti akan belajar pembentukan kata. Dari akar kata yang 3 itu bisa berubah kemana aja.
Cuma antum siap nggak kerja keras, dia bilang gitu. Karena apa? Karena rata-rata yang belajar bahasa Arab ketika sudah masuk ke sorof, dia harus menghafal seluruh wazan, seluruh pola. Aduh. Nah itu kan, nah itu banyak yang gugur. Nah antum siap nggak? Nah karena waktu itu saya benar-benar ingin sekali belajar, saya bilang oke, saya jalankan insya Allah, biiznillah gitu kan. Udah saya tanya, ya udah kitabnya kitab apa? Waktu itu sepakat kitab tasrifnya Hasan gitu. Udah akhirnya saya hafalkan tiap hari. Ya minta pertolongan Allah, saya hafal tiap hari. Ya pokoknya waktu itu yang jadi bayangan saya adalah ya saya harus lakukan sebaik yang saya bisa seperti atlet aja. Atlet badminton kan latihan backhand, forehand gitu kan. Udah setiap hari saya bawa itu kitab tasrif, saya hafalin polanya. Kemanapun saya bawa, bahkan ketika ke warung Indomie mau makan Indomie, lagi nunggu mereka masak, saya baca ya fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'altuma, fa'altuma gitu terus semuanya, semua wazan saya hafalin. Nah setelah semua hafal, saya akhirnya lagi nih, gimana caranya ketika nanti saya baca kitab gitu kan, setiap saya ketemu kata, saya harus bisa balikin lagi. Contohnya misalnya gini, yastaghfiruna itu dari apa? Dari istaghfara yastaghfiru. Itu dari bab apa? Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, harus bisa saya balikin ke sana tuh. Aduh. Jadi waktu saya pakai cara ekstrim. Jadi saya hafalkan istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, istaf'illa, tastaf'il, mustaf'alun, mustaf'alun, ustuf'ila, yustaf'alu gitu. Nah, saya balik istaghfara yastaghfiru gitu kan, terus sampai selesai. Nah, tapi ketika saya ketemu bentuk yastaghfiruna, oh itu jamak fi'il mudhari. Itu dari yastaghfiru, dari istaghfara gitu. Oh, itu bab istaf'ala. Nah jadi saya waktu hafalannya satu arah yang itu sama dua arah kebalikannya tuh. Ketemu tiap kata saya harus tahu ini tasrifnya dari mana nih, bab apa gitu. Nah jadi ya tapi itu jangan dicontoh ya, itu buat diri sendiri aja waktu itu karena saya butuh banget. Jadi saya pakai cara ekstrim gitu. Bang, pala saya gatel kenapa ya? Hah? Apa tadi? Ulang-ulang. Takfiru apa ulang tadi? Yastaghfiruna misalnya Oke, gitu. Kan dicari kan itu kan harus balik kan ya? Iya. Jadi yastaghfiruna, oh ya udah karena itu yastaghfiruna itu kan oh ini bentuk jamak fi'il mudhari. Ya udah berarti dari istaghfara yastaghfiru. Kan yastaghfiru, yastaghfiruni, yastaghfiruna. Ketemu kan? Nah, berarti istaghfara kan? Berarti istaghfara bab apa? Istaf'ala. Kan yastaf'ilu, yastaf'ilani, yastaf'iluna, sama yastaghfiruna gitu kan. Tapi gini Bang, artinya kan kalau kita baru belajar pertama kali kan harusnya nggak dapat itu dong. Enggak. Kenapa ente mau ambil itu? Oke, tadi ente sempat mention bahwa ini cara ekstrim apa segala macam. Iya. Tujuannya apa? Karena waktu itu sempat lihat buku-buku tuh bagus ya, seperti Durusul Lughoh, Al-Arabi Baina Yadik gitu. Cuma saya waktu itu nggak sabaran karena saya pikir ini butuh berapa lama sih? Oh, urgensinya itu. Iya, karena saya ngerasa butuh banget waktu itu. Saya butuh banget ya Allah, saya untuk bisa kalau baca Quran, saya butuh banget untuk paham agama ini gitu. Saya udah lelah gitu baca terjemahan tuh, saya udah lelah. Walaupun memang bagus tapi saya udah lelah gitu. Saya ingin benar-benar takarrub kepada Allah gitu, bisa munajat kepada Allah, bisa kan Quran tuh firman Allah kan. Ya Allah, saya ingin benar-benar paham sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat memahami Al-Quran ini gimana cara dengan bahasa aslinya gitu. Nah, jadi saya minta itu. Jadi makanya saya ambil cara ekstrim seperti itu, walaupun jangan dicontoh gitu ya. Ambil cara ekstrim seperti itu. Nah, alhamdulillah ya dengan izin Allah akhirnya bisa. Sering latihan, bisa sering latihan. Itu kan biasanya potensinya mungkin 85% gugur itu Bang. Kalau tiba-tiba kalau saya ngelakuin mungkin ya. Iya. Ustadz, ini harus begini banget. Tadi ente minta ekstrim. Saya syuting podcast dulu bentar kali Ustadz ya. Kendor lagi tuh. Iya, jadi akhirnya sorofnya pakai kitab tasrif Hasan, terus nahunya juga harus belajar kan? Karena Ustadz Ridwan tadi bilang antum juga harus belajar bapaknya bahasa Arab, Pak Arif. Bapaknya bahasa Arab itu adalah nahu. Jadi antum kan kalau nahu kan nanti belajar tuh akhiran dari satu kata tuh. A, I, U itu menunjukkan posisi dalam satu kalimat gitu kan. Antum memahami maknanya. Dua itu harus antum pelajari gitu. Oke. Nah, waktu itu akhirnya saya berpikir ya udah kitab nahunya apa ya yang ini. Saya coba sempat ke toko buku di Senen gitu. Waktu itu semua kitab pelajaran bahasa Arab yang bahasa Indonesia saya beli semua akhirnya. Saya beli semua, saya lihat kok saya kurang ada yang cocok gitu. Ini nih, bukan, itu bahasa Indonesia. Jadi belajar bahasa Arab yang pakai bahasa Indonesia. Oke, terus? Akhirnya saya ketemu kitab yang lumayan bagus cara menjelaskannya, atau menurut saya sih bagus, enak gitu. Yang karya Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullah. Kitab Nahu tuh. Ada yang bahasa Indonesianya. Karena tujuan saya gini, saya ingin memahami konsep dasarnya dulu. Mubtada, khobar gitu kan, fi'il, fa'il seperti apa gitu. Nah, saya pelajari konsep dasarnya agar saya mendapatkan gambarannya. Nah, setelah saya dapat gambaran itu, terus saya bilang ke Ustadz Ridwan, ini saya harus gimana nextnya gitu kan.
antum coba baca kitab. Langsung antum coba baca kitab, bisa nggak gitu. Jadi setiap kali antum baca kitab gitu kan, antum coba cari tahu setiap kata ini dari mana asalnya, tasrifnya tadi, dan antum ketika ngelihat satu kalimat atau jumlah gitu harus tahu ini i'rabnya gimana. Oh ini fiilnya, oh ini fa'ilnya, oh ini mubtada, oh ini khobar, oh ini isim ina, isim kana, khobar ina, khobar kana, oh ini maf'ul bih. Nah akhirnya waktu itu saya cara ekstrimnya subhanallah. Enggak gimana ya maksud saya, manusia ada kapasitasnya bang. Iya. Maksudnya mungkin kita mabok kali denger. Ya karena kebutuhan banget Mas Dedi, kebutuhan. Karena orang kalau udah butuh banget, ada mungkin. Iya. Cuma langsung ini deh ke inti dulu. Intinya itu adalah gimana cara merubah itu jadi metode yang paling gampang. Katanya bisa semudah itu gitu loh. Nanti tipis-tipis ya. Ini boleh nggak tipis-tipis aja? Lengkapnya nanti di belakang deh. Iya. Apa yang mau dirubah tuh jadi mudah tuh apa? Udah begitu Mas, susah. Ya sebenarnya sih gini. Sebenarnya sih intinya ketika belajar itu jangan terlalu banyak teori dan lain-lain gitu ya. Mungkin konsep 20% atau 30%, tapi yang dari saya alami itu harus diperbanyak latihannya, latihan penerapannya. Karena kalau kita hanya hafalnya mubtada tuh seperti ini, khobar seperti ini, kalau nggak banyak latihan kurang bermanfaat. Latihannya apa? Murajaah latihannya diucapin gitu. Latihan nggak baca kitab. Ketika kita baca, kita harus tahu oh ini mubtada, oh ini khobar. Kalau nggak tahu, buka buku nahunya. Ketika bacain oh ini mubtada, oh ini khobar, oh ini fa'il, oh ini ini fiil, ini fa'il gitu. Dan ini di slide yang di layar ini ada hubungannya nanti. Nah, kalau ini lebih ke setelah gini. Banyak orang yang bubar belajar bahasa Arab karena mereka nggak tahu sebenarnya manfaatnya apa. Karena gini, banyak orang yang belajar bahasa Arab, mereka belajar untuk berbicara gitu. Nah sebenarnya ketika belajar kita harus balik ke diri dulu kita sendiri. Sebenarnya kita belajar mau apa nih tujuannya? Jangan sampai tujuan kita ingin paham Al-Quran gitu kan, ingin bisa baca kitab ulama gitu, tapi kita pakai metode yang mengajar kita untuk berbicara dulu. Oh salah ya? Ya, itu makanya kembali tadi kebutuhan kita ada di mana nih, needs-nya nih. Oke. Gitu. Kalau saya mungkin biar saya hafal kitab-kitab. Tujuannya buat hafal, bisa baca Arba'in Nawawi, nah gitu kan, Riyadus Shalihin kita hafal di luar kepala gitu. Nah boleh nggak itu niatnya kayak begitu? Boleh aja buat ibadah. Sama buat ngonten mungkin teman-teman juga buat taqarrub ilallah kan, buat ibadah kan. Betul, maksudnya kan saya pengen juga full podcast juga full bahasa Arab gitu loh. Masya Allah. Kita nggak tahu kan, boleh dong. Iya boleh. Punya niat aja. kan. Masya Allah, kalau kaum muslimin bisa bahasa Arab semua bagus banget, Masya Allah. Kasih solusi. Kan jadi tagline-nya kita kasih solusi. Iya. Kan jadi kan mantep gitu cabang Arab gitu. Iya. Beneran serius, maksud gue siapa yang gak pengen bahasa Arab gitu loh. Iya. Nah itu kan kepake juga buat ngobrol. Berarti kalau saya fokusnya di awal buat membaca sama buat berbicara. Mendengar. Iya. Membaca, mendengar. Karena dengan cara mendengar nanti kita bisa di YouTube itu banyak sekali masyaikh itu yang kajian atau pelajaran-pelajaran beliau di Saudi itu dibuat playlistnya, direkam sama mereka. Jadi akhirnya ketika misalkan ya kayak kami yang belum dapat kesempatan istimewa bisa mulazamah langsung kepada para masyaikh gitu, setidaknya gitu kami bisa cari playlistnya di YouTube, terus kami pegang kitabnya gitu, kami dengarkan apa yang beliau sampaikan. Itu kan kelas mulazamahnya beliau kan. Nah setidaknya ya walaupun online, setidaknya belajarnya pas baca kitab nggak belajar sendirian, mendengarkan penjelasan dari syekh. Jadi kami kan kalau baca sendirian bisa salah paham kan. Iya. Nah setidaknya kan seperti itu. Nanti kalau memang sama Allah diberikan kesempatan buat mulazamah, alhamdulillah itu kan orang-orang yang masya Allah bisa dapat kesempatan seperti itu. Nah kalau memang belum dapat kesempatan seperti itu, ya setidaknya kita lakukan ma la yudrak juluhu gitu kan. Yang kita nggak bisa dapatkan semuanya ya jangan tinggalkan juga. Iya. Kalau yang bisa gitu lakukan. Nah, kayak gitu kira-kira nanti. Oh, Masya Allah. Saya dengar tuh Syekh Asistri ya. Syekh Asistri ya. Apa? Syatri ya. Syekh Syatri. Afwan salah nyebut. Ya kan beliau mengatakan gitu tuh. Ya, kalau kita nggak bisa masuk semuanya, jangan tinggalin juga semuanya. Iya kan? Memang idealnya kan kalau belajar syariah gitu kan ya pasti belajar di kampus. Setelah di kampus kayak teman-teman di Madinah kan mulazamah juga ke para masyaikh di Masjid Nabawi. Ya alhamdulillah kalau Allah berikan orang
teman-teman taufik seperti itu. Nah, buat kami-kami yang belum sempat seperti itu gimana? Ya yang ada saja dulu gitu. Belajarnya mungkin kuliah syariahnya online, terus mungkin bisa ikut menyimak mulazamah para masyayikh online juga sambil kita pegang kitabnya. Kalau suatu saat ada kesempatan bertemu, mulazamah alhamdulillah. Iya benar-benar ya, maksudnya masya Allah nih bang. Tadi kan harusnya mendengar ya. Jadi saya pikir kalau gara-gara saya pengen bisa bahasa Arab, saya pengen bisa ngobrol bahasa Arab, atau mungkin kasih solusi ngobrol misalnya kontennya pakai bahasa Arab, atau mungkin saya nge-vlog pakai bahasa Arab, harusnya belajar berbicara. Ternyata harus mendengar dulu ya. Nah, kalau memang kebutuhannya untuk bisa belajar agama gitu ya, untuk bisa memahami Al-Qur'an, memahami hadis, baca kitab para ulama walaupun yang dasar-dasar. Nah, itu dulu saya berangkatnya menekankannya titik tolaknya dari membaca dan mendengar. Oke bang, artinya begitu udah dicoba pakai cara ekstrim tadi, apa respon dari Ustadz? Maksudnya berhasilkah dalam waktu? Oke lah berhasil kan, misalnya antum duduk di sini berarti kan artinya kan sudah melewati fase itu kan? Artinya antum bisa buka pengajaran apa segala macam. Setelah taufik dari Allah ya. Iya betul. Nah cuma maksudnya waktu itu saya mau tahu responnya berapa lama, terus jawaban dari Ustadz ketika antum udah berhasil itu seperti apa? Kaget nggak beliau gitu? Jangan-jangan mungkin kan berapa bulan dulu lama gitu? Iya. Nah ketika beliau sampaikan cara belajar inti ilmunya ada di hal itu gitu. Akhirnya waktu itu saya cari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang karangan Syekh Fauzan. Oh saya hafal tuh Arba'in Nawawi tuh. Ya. Wah hafal sih. Mau yang mana coba? Ya. Boleh izin ya? Membuktikan saya mau store hafalan. Boleh. Ya. Teman-teman maksudnya jangan niat aneh-aneh ya. Maksudnya kalau emang saya bilang Arba'in Nawawi gitu kan saya tahu ya. Semoga Allah jauhkan dari sifat riya gitu ya. Iya. Innamal biniyat. Iya yang awal aja deh. Innamal a'malu binniyat. Udah itu aja. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakallah khair. Iya. Boleh kan? Innamal biniyat kan bagian dari Arba'in Nawawi kan? Iya. Itu saya hafal. Innamal biniyat udah. Iya, innamal biniyat, dan itu penting banget itu ditekankan oleh para ulama itu. Nggak salah kan? Nggak salah, masya Allah itu. Yang kedua, ketiga nanti kita di belakang ngobrol. Nah, oke. Akhirnya saya baca Syarah Arba'in Nawawi karangan yang Syarah Syekh Fauzan. Nah, jadi Arba'in Nawawi di sini, terus di kanan saya kitab tasrif, di kiri saya kitab nahu gitu. Terus ada kamus. Jadi setiap kali saya baca itu saya cari ini kosakata ini artinya apa, saya buka kamus Al-Munawwir waktu itu. Terus kalau ini tasrifnya dari mana? Kalau memang saya kesulitan menemukan karena saya udah hafal tuh, tapi kalau sulit belum ketemu gitu ya saya buka kitab tasrifnya, nyontek dulu kan. Oh ternyata ini bab ini. Kan kita belajar dari kesalahan kan, lama-lama kan berulang-ulang hafal tuh. Terus ini posisinya sebagai apa nih dalam satu kalimat? Oh ini mubtada, oh ini khobar, oh ini maf'ulun bihi gitu kan. Nah saya buka tuh kalau saya misalnya kesulitan mengi'rab gitu, ini apa ya posisinya ya gitu. Udah saya buka kitab nahunya Kyai Haji Aceng Zakaria rahimahullah. Kalau masih mentok juga gitu kan, saya telepon Ustadz Ridwan. Afan Ustadz, saya bilang gitu, saya kesulitan di bagian ini gitu. Kalimatnya gimana Pak gitu, kayak begini-gini. Oh ini begini, dijelasin. Nah jadi saya sering gangguin dia juga karena beliau kan juga sibuk, saya telepon aja kalau saya lagi pengen. Tapi alhamdulillah nggak sering-sering banget gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan bisa ini. Pernah juga satu titik ketika saya benar-benar penasaran baca, ini saya masih nggak ketemu i'rabnya, nggak ketemu tasrifnya gitu kan. Saya tanya Ustadz lagi di mana gitu. Saya lagi ngajar di daerah Ciledug gitu. Waktu itu kalau nggak salah jam 8 malam gitu. Boleh nggak saya samperin ke sana? Saya bilang gitu. Udah akhirnya saya samperin ke sana. Saya buka kitabnya, Ustadz tolong yang bagian ini saya belum tahu nih maknanya apa, i'rabnya gimana gitu. Beliau jelasin, oh ini begini Pak Arif maksudnya. Udah jazakumullah Ustadz. Saya balik lagi berdua istri naik motor itu. Hanya untuk validasi itu bang? Ya karena waktu luang nggak banyak. Banyak kan? Ya tapi waktu itu saya pakai tiap hari buat belajar. Benar-benar saya pakai tiap belajar. Setiap kemana-mana saya bawa kitab. Ada waktu jeda sedikit, saya ngafalin sorof, baca nahu, baca segitu aja karena gini Mas tadi, begitu kita udah mulai bisa baca kitab, itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kita juga mau bang, bantu saya bang. Insya Allah. Maksudnya kita juga pengen gitu. Tadi di waktu luang diisi buat belajar bang ya? Iya. Okay. Kapan bikin kontennya bang? jadi misalkan. Kata netizen, emang lu Der? Ya jadi misal belanja bulanan itu sama istri sama anak ya, mereka lagi belanja ya saya duduk aja di mana gitu, udah saya baca aja, ngulang-ulang sorofnya, nahunya, ngulang-ulang kitabnya gitu. Bang nggak mau ngecek
Reels TikTok tuh ada Enggak. update ini loh konten kreator Enggak, waktu itu enggak karena buat dagang, buat kita strateginya bikin konten begini gitu. Enggak kepikiran Bang duduk lagi. Saya istri saya belanja tuh saya ngecek Reels update apa yang buat dagang. Bisnis ibadah kan Bang? Iya, tapi waktu itu zaman itu belum ada TikTok, bahkan masih BBM waktu itu. Masih bisa sih, saya waktu itu gunain BlackBerry Messenger buat broadcast jualan. Iya. Bisa kan? Bisa, cuma waktu itu ya karena butuh banget ya, jadi ya. Uang juga butuh sih Bang. Iya. Malah waktu itu saya sempat keluar dari kantor kerja. Habis pengen banget belajar, gimana lagi Mas Diri? Iya sih. Karena sejujurnya benar-benar merasakan hidup yang sebenarnya itu benar-benar setelah Allah kasih kemudahan bisa memahami bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa dengar Al-Quran dengan bahasa aslinya. Benar-benar saya ngerasakan hidup yang sebenarnya waktu itu. Masya Allah. Benar-benar nikmat yang sebenarnya waktu itu. Apa jangan-jangan mesti bisa ngoding dulu kali ya Bang, yang cepat mencerna gitu? Enggak juga. Antum kan CTO nih kan, IT gitu. Iya. Saya kan bukan orang itu gitu. Jangan ini ada urusannya kan, IT kan cerdas gitu loh Bang. Ya enggak juga sih. Saya juga bukan orang nggak pinter juga, biasa-biasa aja. Cuma waktu itu memang saya minta sama Allah gitu. Dan saya benar-benar nangis waktu itu. Saya minta Allah, saya minta tolong difahamkan gitu. Saya benar-benar butuh banget ini gitu kan. Saya jahil, saya bodoh gitu. Saya butuh mengangkat kejahilan dari diri saya sendiri gitu. Karena kalau saya mati saya nggak bawa apa-apa nih, gitu kan. Saya minta itu. Saya benar-benar minta mohon sama Allah. Saya benar-benar merendahkan diri saya. Saya bilang Allah, saya bukan siapa-siapa. Saya bodoh gitu. Saya butuh difahamkan gitu. Ya alhamdulillah mungkin Allah ijabah ya. Alhamdulillah Allah ijabah. Terus entah bagaimana sepertinya Allah tunjukkan jalannya harus gimana cara belajarnya gitu. Sama sih, saya juga jadi pengen belajar nih Bang. Belajar yuk. Apa gitu, coba latihan gitu ke saya. Lu serius. Boleh. Ya maksudnya kita coba cek dulu nih. Maksudnya dengan ngobrol-ngobrol tadi sama Bang Arif kan, artinya kan Ustadz juga pun mengapresiasi nggak? Langsung bisa nggak menurut Ustadz dengan melewati cara ekstrim itu? Iya, akhirnya alhamdulillah 1 tahun belajar. Lolos tuh. Selesai. Saya kitab itu sampai 2 kali saya murojaah. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Kitab apa? Syarah Arba'in Nawawi yang Syekh Fauzan. Tapi itu enggak sampai setahun itu. Tapi itu plus Syarah Al-Jurmiyah yang Syekh Ibnu Utsaimin. Sama juga yang Ta'jilun Nada, Syarah Qatrun Nada. Nah itu sama syarah salah satu usul Nawaqidul Islam sama Kasyfus Syubhat. Itu setahun lah insyaallah. Setahun lebih dikit lah. Apa tadi Bang? Mohon maaf, setahun tuh maksudnya kita ngukur diri juga kali ya. Maksudnya kita malu banget nih. Gitu. Satu yang pertama, setahun tuh apa? Ini apa? Memahami kitabnya atau apanya nih yang mau dibahas? Memahami kitabnya ya? Praktek ini ya nahu sorofnya pada saat baca kitab. Hah? Langsung saya praktekin di situ gitu. Oke, kitab apa aja tadi? Syarah Arba'in Nawawi yang syarahnya Syekh itu kan Fauzan. Panjang banget Arba'in Nawawi, Bang. Iya, alhamdulillah. Makanya pas selesai saya langsung bilang, "Ustaz, alhamdulillah saya sudah selesai" gitu. Terus Ustaz tuh kayaknya seneng gitu kan. Terus saya tanya selanjutnya saya baca apa gitu kan. Ya udah, antum baca ini Pak, Syarah Al-Ajurmiyah yang dari Syekh Ibnu Utsaimin. Saya beli kitabnya dan alhamdulillah itu kan kitab nahwu kan. Nah, alhamdulillah kan pernah belajar konsepnya yang pakai kitab. Iya. Nah, begitu itu kan bahasa Indonesia kan. Nah, begitu baca yang dari Syekh Ibnu Utsaimin, memang beliau kan bahasanya enak banget tuh. Nah, itu saya sampai murojaah 3 kali tuh, selesai itu puas banget, alhamdulillah nikmat, dapat banyak ziyadah lah, dapat pemahaman lebih kuat lagi gitu kan. Nah, terus Ustaz Ridwan juga melanjutkan lagi setelah itu Pak, baca yang salah satu usul gitu kan. Antum juga belajar tauhid, belajar akidah. Oh, usul salasa? Ya, itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, itu. Nah, baca syarahnya, saya baca juga syarah yang Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, setelah itu baca yang Kasyfus Syubhat juga. Nah, itu baca. Nah, setelah itu alhamdulillah tuh Masya Allah nikmat banget tuh. Wah, saya jadi belajar tauhid gitu kan. Jadi Masya Allah saya jadi perlahan-lahan mulai tahu gitu kan. Nah, setelah itu untuk nahunya saya baca apa lagi nih. Nah, itu kan belajar apa lagi gitu. Nah, waktu itu YouTube tuh mungkin baru awal-awal sudah mulai banyak ada apa ya, kajian ulama di YouTube. Nah, waktu itu saya menemukan di kampus Al-Azhar Mesir ada Dr. Muhammad Hasan, itu memang dosen lugoh dari sana. Beliau direkam dengan mahasiswa Al-Azhar di sana, itu ngebahas syarah Qatrun Nada. Itu seingat saya kalau nggak salah ada 64 video. Nah, saya waktu itu punya kitabnya Ta'jilun Nada dari Syekh Muhammad
Al-Fauzan untuk syarah keturunan nadanya gitu. Nah, akhirnya saya dengerin video itu kan, playlistnya tuh saya ikutin dari awal. Dan itu sering saya ulang-ulang tuh. Saya ulang-ulang gitu sambil saya baca kitabnya. Sambil saya juga minta sama Allah ya pertolongan itu. Nah, itu saya ingat di bulan Ramadan, tapi saya lupa tahunnya tahun berapa, saya lupa. Nah, setelah selesai Ramadan, itu kitab alhamdulillah selesai itu saya. Hah? Selesai. Saya tiap hari gitu, nggak pernah berhenti tiap hari. Pokoknya kalau ada waktu jeda dikit ya buat makan, paling mandi, sholat gitu aja. Ya kalau ada kerja ya kerjaan dulu gitu. Tapi kemanapun pokoknya saya bawa gitu. Bang Afwan bang, kerjanya gimana bang? Maksudnya buat teman-teman yang berpikir bahwa kan gue kerja ya dari pagi sampai malam. Iya. Maksudnya gimana cara membagi? Saya paham teman-teman juga pasti mau. Saya pun juga mau gitu. Iya. Artinya maaf ya sensitif. Kan mungkin sebagian orang nggak bisa menjalankan ini karena memang dia harus kerja pulang dari pagi sampai malam. Kalau gue nggak kerja, ikhtiarnya gimana nih gitu kan? Betul. Nah artinya Afwan, antum waktu itu kerja, alhamdulillah. Kerjanya di bagian apa? Di bidang IT, program juga kan, megang server juga, program juga. Bagi waktunya gimana? Sampai belajar kitab-kitab yang banyak banget tadi, setahun aja mungkin berapa? 10 kitab? Setahun itu tadi berapa ya? Ada 4 atau 5 ya tadi ya, saya lupa. Itu. Iya oke lah. Terus gimana cara untuk nafkahin istri? Ya kerja tetap jalan terus gitu kan. Waktunya coba kita sama-sama minta solusi nih sama Bang Arif. Iya, waktu itu pokoknya ya seperti biasa kita kalau sholat subuh gitu kan. Coba ya kita bedah ya. Iya, pada sholat subuh gitu kan. Ya biasanya kalau memang kita tilawah atau ziyadah hafalan gitu kan, ya begitu ada waktu ya saya baca kitab dulu. Saya ulangi dulu pelajaran sebelum berangkat ke kantor. Setelah zikir pagi. Iya, gitu. Nah, begitu berangkat ke kantor gitu kan. Kadang-kadang kan dulu kan di kantor yang lama itu kan saya dapat fasilitas voucher suka naik taksi gitu kan. Nah, di taksi ya saya baca lagi. Oh, di situ tempatnya. Nah, ya waktu itu kan karena waktu itu juga posisi saya kan sebagai VP juga kan. Nah, sering meeting sama klien kan. Ketika harus meeting lagi di jalan gitu kan ada mobil kantor juga. Nah, pas di mobil saya baca lagi aja. Pas lagi nunggu klien mau meeting saya baca lagi aja gitu. Pas lagi istirahat sholat gitu, pada sholat kan ada jam istirahat tuh. Iya, daripada makan yang kebanyakan tuh bikin ngantuk juga kan. Ya saya baca aja lagi. Gitu aja. Maghrib juga sama. Setelah maghrib nunggu isya tuh. Iya, pada isya saya baca lagi, gitu aja. Sampai malam. Sampai tidur. Sampai malam. Bang balas WhatsApp-nya kapan bang? Ya dulu. Dulu seperlunya aja, nggak mau terlalu yang. Karena mungkin karena sudah merasakan nikmat ya. Jadi seperti ya alhamdulillah ya kayak nikmat aja gitu. Iya, cuma seneng banget gitu. Kan maksudnya kan ada kalanya kita balas WA gitu kan. Iya. Instagram gitu maksudnya. Ya sempat dulu ada apa ya. Facebook nggak mau lihat tuh bang. Sempat lihat dulu. Keindahan dunia ini lo ada lo. Oh ternyata ada. Iya, tapi waktu itu ada perasaan yang kok ketika dulu ya sempat dulu pakai Facebook gitu ya. Ada grup BBM. Tapi kok ketika ikut yang seperti itu saya ada ngerasa kok hati saya nggak enak ya gitu. Kok hati saya nggak enak ya gitu. Kok saya enak ya bang? Masya Allah saya nggak tahu tuh. Nggak, maksudnya ada yang salah takutnya justru saya mau diruqyah gitu loh. Nggak usah ketawa lo juga begitu, gue tahu. Kok iya saya ngerasa kok hati saya nggak enak ya. Tapi begitu saya baca kitab gitu, jelas membaca syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Fauzan gitu, kok hati saya seperti bergetar ya gitu. Maksudnya membaca penjelasan beliau gitu, mulai membaca tafsir Al-Muyassar gitu, kok hati saya bergetar ya. Kok kayaknya nikmat banget gitu. Malah kadang saya kesel kalau misalkan ada satu kosakata saya yang belum paham. Jadi ketika lagi baca mentok. Ini apa sih, buka kamus lagi. Saya bilang aduh ya Allah gitu. Tambahkan saya kosakata yang banyak gitu agar saya enggak buka-buka kamus lagi gitu. Nah, itu berasa nikmat banget setelah itu. Oh. Saya juga nikmat sih memang ketika belajar bahasa Arab gitu. Makanya saya juga pakai gitu. Mau saya coba pakai di sini? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muka. Ismi Arif. Ismi Deri, min aina anta? Ana min Jakarta, Palmera. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Iya kan belajar kan saya? Iya gitu. Nah, ya singkat cerita gitu ya. Nah, akhirnya untuk lebih dapat manfaat, akhirnya saya dapat kabar. Pak Arif, kalau antum mau lebih manfaat lagi, Ustaz Ridwan yang bilang,
ana tahu Ustadz Badrus Salam tuh bagus ilmu hadisnya. Oh iya, beliau Masya Allah. Nah, beliau sama Madinah. Ilmiah beliau. Setahu ana gitu, beliau ada takhusus syariah di Roja. Coba antum cari tahu gitu. Nah udah akhirnya saya cari tahu tuh. Alhamdulillah ternyata qadarullah mereka lagi pembukaan ini baru, angkatan baru yang angkatan selanjutnya baru dibuka lagi gitu. Angkatan keberapa saya lupa waktu itu. Ya sudah akhirnya saya hubungi, saya telepon, akhirnya saya datang ke sana berdua dengan istri, saya daftar. Wah itu saya senang banget, ternyata saya coba daftar yang takhusus syariah gitu kan. Tapi nanti ada tes ya gitu. Udah ya alhamdulillah ada tes, di tes waktu di masjid, ditanya apa segala macam, ya saya jelasin ya saya belajar otodidak gitu, saya benar-benar ingin belajar. Alhamdulillah diterima. Nah itu ya juga benar-benar yang saya merasa manfaatnya luar biasa itu Masya Allah Ustadz Badrus Salam dan semua Ustadz Hamzah Abbas rahimahullah. Iya. Ada Ustadz Cecep Nur Rahman, ada Ustadz Daniel dan lain banyak gitu. Setahu saya juga waktu itu Ustadz Nuzul juga sempat ngajar di situ. Nah itu benar-benar itu saya ingat di masjid itu Ustadz itu baca itunya pelan-pelan bacanya. Tapi ketika mereka menjelaskan nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Terus ngerti gimana? Ya itu di situ lama-lama kita terbiasa gitu. Lama-lama terbiasa gitu sambil baca kitabnya mereka jelasin, bacanya pelan-pelan. Lama-lama terbiasa. Akhirnya semakin banyak vocabulary-nya gitu kan. Terbiasa mendengar penjelasan mereka. Seperti Ustadz Cecep gitu ya, itu Masya Allah itu takbirnya bagus, beliau tuh bagus banget takbirnya dan cara menjelaskannya gitu. Semua Ustadz lah bagus itu cara itu. Ustadz Badrus Salam bagus cara menjelaskannya. Nah itu faedahnya besar banget itu saya rasakan tuh. Masya Allah. Nah, alhamdulillah itu hal yang paling indah dalam hidup ya, karena setiap Sabtu Ahad pagi-pagi saya ke Cilengsi itu naik bis gitu kan. Nah sempat belajar di sana 3 bulan. Nah alhamdulillah pada saat itu saya coba daftar ke At-Ta'lim Anbuddin yang ada di Lipia, di Jamiatul Imam sebenarnya induknya Lipia. Nah, daftar ke At-Ta'lim Anbuddin ya dengan izin Allah diterima gitu di Fakultas Syariahnya. Nah akhirnya karena diterima di Fakultas Syariahnya, akhirnya saya memutuskan yang dari Roja saya mundur deh, takutnya nggak bisa bagi waktunya kan. Udah akhirnya saya fokus di At-Ta'lim Anbuddin yang ada di Lipia gitu. Oke. Bang Arif, saya pernah juga tadi kan bilang mengenai kitab-kitab ya. Iya. Artinya kitab yang dipelajari dibaca, saya juga baca tuh. Usul Salasah. Iya. Cuma malah dikatain Wahabi. Ya karena kita ittiba sama sunnah gitu ya, karena kita ittiba sama sunnah, ittiba sama Nabi, dikatain Wahabi, kata Syekh Fauzan, biarlah orang anggap saya Wahabi. Beliau bilang gitu. Kalau gara-gara saya ittiba sama sunnah gitu ya, saya mengikuti Nabi saya dengan dalil gitu kan, dengan pemahaman salaf ahlus sunnah gitu kan, saya dicap sebagai Wahabi, biarlah mereka bilang saya Wahabi. Gitu. Ada video itu di YouTube saya pernah lihat. Ada? Iya. Karena kenapa ente cap gua Wahabi? Karena lu baca kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Wahab berarti kan bapaknya, akhirnya jadinya Anda pengikut Abdul Wahab, Anda Wahabi. Tapi kan kalau kita baca kitabnya kan isinya cuma qala Allah, qala Rasul. Nggak ada yang aneh gitu. Ya mau dipermasalahkan di mananya gitu kan. Oke. Biasa mungkin netizen. Iya, jadi saya kalau saya sendiri nggak terlalu peduli. Ada teman saya juga ngatain saya gitu. Wah, itu Wahabi apa? Saya bilang saya niat belajar gitu. Saya mau dibilang apa kek, saya nggak mikirin gitu. Saya niat belajar dan itu ada ilmunya gitu kan. Dan isinya hanya qala Allah, qala Rasul dan ini benar, nggak ada yang aneh saya bilang. Masya Allah. Ya karena itu kan terbuka. Tunjukkan aja di mana penyimpangannya gitu. Saya nggak melihat itu. Gitu. Masya Allah. Allahumma barik, Allah barik fik. Coba deh, saya penasaran nih isi apa nih kitab atau mungkin apa nih istilahnya? Ya ini kan yang buat ada yang belajar bahasa Arab tuh biar ini kan ada macam-macam. Ya saya mungkin kasih contoh yang sederhana lah gitu ya, yang dalam penerapannya di Al-Qur'an yang kaitan sama tafsir. Oke, jadi kalau belajar bahasa Arab tuh harus punya ini semuanya, Bang? Enggak, bukan punya ini. Nantinya malah akhirnya insyaallah biidznillah kita jadi mulai menanjak pelan-pelan baca ini semua. Oke, dan ini terjual bebas di Indonesia. Banyak toko kitab yang bagus-bagus Masya Allah. Oke. Coba ini gimana nih? Ini kan kitab tentang usul tafsir. Coba. Nah, contoh salah satu kaidahnya gitu kan. Maji'ul amri al-mustaqbali bi sighatil fi'lil madi li ifadati tahaqquqil wuqu'. Jadi gini. Jadi ketika ada satu hal yang itu sebenarnya terjadi di masa depan tapi menggunakan kata kerja bentuk lampau. Maksudnya gimana? Jadi di Al-Qur'an kan gini kan bahasa Arab ada kata kerja yang bentuk lampau yang sudah terjadi.
Ya kan ini Sama kayak Inggris lah. disebut fi'il madi kan? Iya ada present tense, past tense gitu kan. Nah, ada juga kata kerja yang bentuk sekarang sama akan datang. Ya kan? Nah, tapi di Al-Qur'an ada kejadian di masa depan, tapi Allah menggunakannya kata kerja bentuk lampau. Oh, Masya Allah. Nah, berarti buat apa gitu kata Allah? Kenapa dong kok sampai begitu? Kan ini kalamullah gitu. Rahasianya apa gitu? Kok kejadian di masa depan tapi pakai kata kerja bentuk lampau? Nah, itu li'ifadati tahaqqukil wuku, itu menunjukkan kepada bahwa kejadian itu pasti akan terjadi. Oh, karena ini bukti bahwa yang lalu aja kan udah terjadi. Pasti berarti dia akan datang. Yang di masa datang ini, contoh gini. Maksudnya kayak yang lalu aja kan udah terjadi nih. Artinya nanti buat dia akan datang kalau ada. Enggak, malah ini belum terjadi. Iya, maksudnya buat dia akan datang berarti menunjukkan bahwa ini pasti terjadi. Iya. Seperti yang udah terjadi lalu gitu kan. Nah, tapi kalau ini ayatnya agak beda nih. Oh, oke. Ini contohnya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawat gitu ya. Nufikha itu kan sebenarnya kan ditiupkan. Kan dari nafakha yanfuku. Itu kan kata kerja lampau. Nufikha artinya kan bentuk pasif, ditiupkan. Oke. Tapi itu kata kerja lampau. Kan jadi sangkakala ditiup gitu kan, maka seluruh yang ada di langit binasa gitu. Oke. Itu kan belum terjadi kan? Iya. Kejadian di masa depan. Oke. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja bentuk lampau. Nah, kenapa kok kejadian di masa depan yang nanti ketika ditiup sangkakala, kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja bentuk lampau? Karena pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi li'ifadati tahaqqukil wuku. Pasti terjadi. Nah, yang saya maksud tadi ketika kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu syariah dasar, ketika kita tadabbur Quran, itu rasa bahasanya tuh dapat banget. Itu yang membuat kita jadi bergetar, Masya Allah gini. Ini pasti terjadi. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, nggak membuat ini terjadi. Wah, nah, itu yang kita nggak dapat, bukan mengurangi keutamaan terjemahan, tapi itu yang nggak dapat kita dari terjemahan, rasa bahasanya itu. Nah, itu makanya yang saya bilang nikmat banget setelah belajar bahasa Arab, ilmu syariah dasar. Nah, mungkin ketika teman-teman yang belajar bahasa Arab itu tahu manfaatnya seperti ini, ketemu metode yang pas, itu semangatnya insya Allah akan luar biasa. Bener sih, saya dengar diterjang sama mereka pasti, hambatan apapun. Saya dengar aja tadi bener sih, ternyata ada pola-pola ya tadi, misalnya past tense, buat nanti akan datang, tiba-tiba begitu kita tahu lebih dalam. Ini juga pernah dilakukan di zaman dulunya misalnya sama Allah gitu kan. Nah, ternyata ntar itu berarti yang akan datang tuh pasti terjadi. Iya, kayak gitu. Kayak gini-gini mungkin ada beberapa harus yang kita tahu ya lebih lanjut, karena biasanya mungkin dia tertemplate dengan belajar bahasa Arab yang pada umumnya. Ya, bagusnya ketika belajar bahasa Arab sedikit ada semi kajian dijelaskan yang kayak begini nih. Akhirnya mereka ngerasa, oh ini manfaatnya. Ini yang manfaatnya untuk kita belajar. Boleh lah nanti kita bikin buat teman-teman ya. Ada yang mau nggak? Apa mungkin kita bikin perdana dulu, mungkin via Zoom atau mungkin langsung konten aja, bikin konten aja, bikin bangun media aja di YouTube. Ya, saya harus belajar sama ahlinya. Insya Allah saya mau lah belajar. Masya Allah. Kebalik. Kan kita harus punya mentor juga yang lebih pengalaman, lebih. Tapi saya dunia doang yang pengalamannya. Ya kan bisa saling memberi faidah insya Allah kan. Oh gitu. Masya Allah. Ya kan? Sebagai saudara mukmin kan. Oh iya benar. Nah, coba kita bahas yang berikutnya nih, Bang. Kalau kita cek lebih dalam ya, coba kita buka deh. Ini kan isinya kan begini ya, Arab semua. Mana metode teknis untuk belajar yang mudahnya nih, Bang? Enggak, sebenarnya ini bukan metodenya kali ya, tapi ini perjalanan saya belajar gitu kan. Coba. Ini Aldan tahu ini maksudnya apa? Jadi nggak mau dikasih harokat, Bang? Enggak. Ya habis dari sananya gitu, saya screenshot aja. Enggak, saya kan butuh dibantu juga, Bang. Iya. Ini kan saya kan maksudnya kan ngejaga kredibilitas dan martabat. Martabat keluarga saya kan, ketika netizen tahu saya bacanya ba tapi sebenarnya bi kan. Iya. Takutnya muruah saya turun. Iya. Iya. Gimana tuh, Bang? Belajarnya gimana tuh? Ya jadi lebih sebenarnya saya share gini. Apa sih manfaatnya yang kita dapat setelah kita belajar bahasa Arab dan ilmu syariah dasar gitu, dalam membentuk mindset kita. Oke. Gitu. Kan ini kan saya ambil dari kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin gitu. Di Al-Usul min Ilmil Usul gitu kan. Nah, ketika beliau menjelaskan apa sih pengertian dari wajib itu gitu. Jadi secara istilah wastilahan beliau ma'amara bihi asy-syari'u ala wajhil ilzam gitu. Jadi memang sesuatu yang pembuat syariah itu memerintahkan gitu kan, dari sisi yang memang harus dikerjakan gitu kan. Kalau wajib? Iya, definisinya wajib gitu, harus dikerjakan. Ala wajhil ilzam gitu kan. Oke. Nah, lantas kalau sunnah
Orang berpikir bahwa orang sunnah di situ yang akhirnya saya dapat ini. Dulu waktu saya SD, saya berpikirnya kan ya sunnah itu kan kalau saya kerjakan berpahala. Saya tinggalkan nggak apa-apa toh, gitu kan. Nah akhirnya di mindset saya membuat saya menggampangkan meninggalkan sunnah. Ya karena memang sunnah kan nggak wajib. Nah karena kan gitu kan kalau ditinggalkan pun tidak apa-apa gitu. Iya. Tapi setelah saya belajar di Radio Roja gitu ya, diajarin sama Ustadz Badussalam dan ustadz lainnya, baca kitab ini, saya jadi tahu ternyata sunnah itu ma'murun bihi, termasuk yang diperintahkan, tapi tidak sampai derajat wajib. Oke. Memang definisi fikihnya ya kan, ulama menjelaskan kalau dikerjakan dapat ganjaran dari Allah, tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu kan. Tidak maksudnya tidak dapat ganjaran gitu ya maksudnya. Tapi definisi yang ininya di luar definisi fikihnya, definisi ta'rifnya gitu kan, itu sesuatu yang diperintahkan. Kalau kita lihat di sini misalkan ya. Nah, ini kan yang definisi yang saya pahami waktu di SD kan, wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi gitu kan. Jadi kalau sesuatu yang mandub sunnah itu yang kita diberikan ganjaran atas pengerjaan hal tadi kalau kita kerjakan. Oke. Wala yu'aqabu ala tarkihi, tidak dikenakan hukuman kalau kita meninggalkan hal tadi. Ya kan? Tapi di sisi lain ya Syekh juga menjelaskan, tapi sunnah itu secara istilahan ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghairu jazimin. Ya kan? Jadi sebenarnya sunnah itu sesuatu yang diminta oleh syariah, diperintahkan, tapi tidak sampai derajat wajib. Nah akhirnya ketika saya belajar itu saya berpikir, loh berarti sunnah itu perintah gitu. Kalau perintah gitu berarti ya harus saya kerjakan dong, walaupun memang tidak sampai derajat wajib. Tapi kan jadi penekanannya kan harus saya kerjakan gitu. Lebih afdol saya kerjakan kalau emang saya mau ngikutin Nabi gitu kan. Soalnya waktu itu kan ada yang bilang juga pas lagi rame itu, nggak tahu deh tuh ustadz apa bukan tuh. Namanya sih apal saya. Ya kan, wah ada ustadz sunnah, kajian ustadz sunnah. Fulan tiba-tiba bilang ya udah kalau gitu gue ustadz wajib. Saya nggak tahu. Ada. Oh gitu. Ustadz juga sih, baru jadi ustadz. Oh masya Allah. Mana-mana bawa gitar. Oh gitu. Nah jadi nah maksud saya gini, ketika teman-teman belajar bahasa Arab tahu bahwa faidahnya sampai ke sana gitu kan, untuk juga mendukung belajar ilmu syariah dasar, itu benar-benar ketika kita baca syarah para ulama itu benar-benar mengubah mindset kita. Akhirnya membuat cara beramal kita berbeda, cara berpikir kita berbeda gitu, bahkan sampai cara kita menyikapi berbagai keadaan itu berbeda. Nah itu yang saya rasakan sampai seperti itu gitu. Jadi memang mungkin saya sempat tanya ke teman gitu, kenapa sih kok grup bahasa banyak bubar? Ada teman saya yang lulusan Madinah bilang, karena mereka nggak ngerasain manfaatnya pak, gitu. Saya jadi mikir, oh mungkin iya ya, kalau mereka tahu manfaatnya pasti akan mereka kejar itu. Itu dia tuh. Tapi ya harus ketemu metode guru yang pas gitu. Kayak tadi misalnya kayak yang dipelajarin barusan ya. Ini ya mungkin ini salah satu kitab ya tadi ada Syekh segala macam ya. Iya. Ketika kita tahu bahwa ada perintah sunnah apa segala macam, kan ini lagi rame nih di perhelatan antara gelombang-gelombang hijrah tuh dari tahun 2014, 15, 16, 17 sampai sekarang gitu kan. Itu tahunnya begitu ada ustadz sunnah. Oke ini cingkrang. Oh sunnah itu berarti kan ada jenggotan, menjalankan sunnah berarti ada cingkrang apa segala macam. Nanti ada tuh segelintir orang yang mungkin memberikan syubhat. Sunnah ini ngapain nanti panjangin jenggot? Sunnah cukur aja. Nah, cingkrang nih, sunnah. Alergi kata sunnah kan begitu didengar. Turunin aja celananya, orang sunnah kok kan nggak wajib. Nah, padahal sementara sunnah yang dimaksud kalau lu belajar bahasa Arab lebih dalam, baca kitab dan mentafsir lebih benar. Iya. Artinya ada perintah itu tuh poinnya. Iya. Nah itu sunnah itu juga yang dari sisi fikih, ada juga yang sunnah dari sisi bahasa yang artinya at-thariq al-wadih gitu kan. Oke. Nah itu nanti pas kita belajar akidah, kita belajar definisi Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada definisi sunnah yang bukan sunnah yang fikih itu ada tuh. Tapi semuanya juga menganggap sunnah Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya. Ya itu definisi Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah di situ nanti ada maknanya beda lagi tuh. Yang disebut dengan sunnah di situ apa gitu. Sebentar, saya kalau nggak salah. Apa mau ngasih tahu? Ustadz yang disinyalir sunnah tapi bukan sunnah, bukan? Bukan. Kalau nggak salah, ada sih saya di ini sih nanti ada di kitab apa yang menjelaskan sunnah itu dari sisi bahasa maknanya apa, istilah yang kaitannya sama Ahlussunnah wal Jamaah ya gitu. Nah itu yang konteksnya beda sama fikih. Iya. Nah kalau balik ke sunnah yang tadi yang secara fikih gitu, kalau saya boleh buka itu kan. Ini kitab apa bang?
by the way? Ini kitab Rawdatun Nadhir, kitab usul fikih yang karyanya Ibnu Qudamah. Ini biasa dipakai di kampus buat belajar gitu kan. Oh iya sih, soalnya saya di kampus kok nggak dapet ya. Nah di sini beliau yang menegaskan yang tadi ya, yang tadi yang pas kita masuk yang bagian sunnah ya, mandub gitu kan. Di sini juga beliau tegaskan wa nadbu fil lughati ad-du'a'u ilal fi'li. Nah, jadi nadab atau sunnah itu dari sisi bahasa ad-du'a ilal fi'li. Jadi seruan ya kan untuk mengerjakannya. Nah, di sini beliau jelasin lagi. Di sini beliau bilang wa hadduhu fi syar' ma'murun. Berarti sesuatu yang diperintahkan gitu. Beliau tegaskan lagi di sini diperintahkan. Jadi beliau bilang wal mandubu ma'murun, beliau tegaskan. Nah, itu akhirnya merubah mindset saya, berarti mandub itu sesuatu yang diperintahkan tapi nggak sampai derajat wajib. Kalau gitu ya harus kita kejar, jangan ya kalau dulu saya bermudah-mudah karena sunnah ini iya, mandub ini mustahab gitu kan. Iya, termasuk mungkin belajar bahasa Arab. Hukumnya misalnya secara nas gitu kan, kita tahu misalnya ada wajib, ada sunnah, ada makruh gitu, haram dan seterusnya gitu ya. Belajar bahasa Arab? Iya, belajar bahasa Arab. Hukumnya belajar bahasa Arab? Iya, secara nas. Yang saya tahu itu jumhur ulama gitu kan, itu menghukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Tapi kalau saya baca ininya sendiri tapi ada juga hal yang wajibnya untuk setiap manusia, fardu ain juga bagian itunya di mana untuk menegakkan kita beribadah. Jadi ada area tentunya juga masuk jadi fardu ain juga tuh. Nah, itu nanti harus tanya tuh ke asatidzah kita, ke Ustaz Nuzul, Ustaz Zulkarnain dan lain-lain tuh untuk lebih jelas lagi. Secara umum saya lihat fardu kifayah, tapi ada area juga yang jadi fardu ain. Oh iya. Iya, ada fardu ainnya, seperti kayak kita menegakkan sholat, kan nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia pas sholat itu. Lagi sholat gitu kan sekarang ini kita menghadap kiblat beribadah kepada Allah gitu. Masa iya sih kita baca-bacaan sholat itu kita nggak ngerti artinya apa? Oh itu sih benar. Masa iya menghadap Allah kita nggak ngerti artinya apa? Ketika kita berdoa pun dengan bahasa Arab, masa iya sih kita nggak paham maknanya apa? Kita zikir gitu kan? Iya benar. Nah hal itu kan hal yang dasarnya. Setidaknya harusnya tetaplah ada bagian fardu ain untuk belajar bahasa Arabnya sesuai dengan kadar kebutuhan dan kadar kemampuan. Karena bahasa Arab itu kan bukan khusus buat untuk orang yang jadi ustadz atau enggak, kan sebenarnya buat seluruh kaum muslimin. Betul. Ya, untuk memahami untuk tadi bacaan sholat itu wajibnya pakai bahasa Arab kan? Iya. Ada video tapi saya temukan sholatnya pakai bahasa Indonesia. Masya Allah, subhanallah. Ada pakai bahasa Nusantara gitu ada. Iya, sampai kalau misalkan saya boleh sedikit kasih perkataan Umar bin Khattab. Nah, di bagian sini beliau bilang kan ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Itu Umar bin Khattab yang bilang. Pakai katanya ta'allamu gitu. Itu kata kerja perintah. Oh, oke. Ya, nah kalau kita balikin ke kaidah usul fikih gitu kan, al-amru yufidul wujub gitu kan. Perintah itu menunjukkan pada satu yang wajib kalau sampai ke sana ya. Tapi kan ulama menghukumi fardu kifayah. Tapi intinya kan yang kita bisa tekankan sampai Umar sendiri bilang ta'allamu al-arabiyyata, pelajarilah bahasa Arab itu. Fa innaha min dinikum, karena al-arabiyyah itu bahasa itu bagian dari agamamu gitu. Nah, kalau sampai selevel Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai memerintahkan itu nggak main-main itu. Berarti itu satu yang penting. Oh iya. Sampai Ibnu Taimiyah kan juga bilang, ya kan, fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din wa ma'rifataha fardun wajibun. Lugah Arabiyah itu bagian dari agama dan mempelajari atau mengetahuinya fardun wajibun, satu yang wajib. Fa inna fahmal kitab was sunnah, dan sungguhnya memahami kitab dan sunnah itu fardun, satu yang wajib. Wala yufhamu, dan tidak akan bisa difahami illa bifahmil lughah, kecuali dengan memahami bahasa illa bifahmil lughatil arabiyyah, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Terus beliau tambahin wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wa ma, dan apapun itu, la yatimmu, tidak akan menjadi sempurna, al-wajibu, sesuatu yang wajib, illa bihi, kecuali dengan hal tadi, fahuwa wajibun. Jadi sesuatu yang wajib itu kalau ini ada wasilahnya, maka wasilah ini jadi wajib juga. Nah, kalau yang saya baca di kitab Syekh Ibnu Utsaimin, al-wasail laha ahkamul maqasid gitu. Wasilah itu hukumnya sesuai dengan hukum tujuannya. Sesuatu yang tujuannya wajib, wasilah ini kalau tanpa wasilah ini yang wajib tidak bisa dikerjakan, maka wasilah ini jadi wajib juga. Oh, Masya Allah, saya nggak nyangka loh ini seorang CTO
Alo dokter, ternyata di balik ini semua beliau guru bahasa Arab. Saya taunya ngoding doang soalnya. Bukan guru belajar. Oh, masya Allah itu. Bang Arif. Tadi coba, nih saya ucapan dari awal tuh coba sampai berhenti di yang mana? Kitab atas. Yang ini. Tuh bacaan coba. Terus. Ya itu. Iya dari situ benar. Kiri benar. Ya itu ini. Dari situ. Ya tuh. Wa aidon. Terus dan juga fa inna nafsal lughatil arabiyyati. Oke. Ya kan minad din. Oke. Ya kan? Artinya? Ya sesungguhnya bahwa bahasa Arab itu sendiri minadin, bagian dari agama. Oke, terus bawahnya? Wa ma'rifatuha. Oke, tahan artinya? Dan ma'rifat itu pengetahuan untuk bahasa Arab tadi. Oh, ma'rifat pengetahuan ya? Iya. Artinya di sini ditekankan bahwa dalam kata-kata ini atau redaksi ini bahwa menunjukkan bahwa belajar bahasa Arab itu perintah gitu ya? Sesuatu yang ditekankan lah. Ditekankan. Gitu. Oke. Padahal di sini ada kata ma'rifat ya. Iya, mengetahuinya gitu kan. Nah, makanya fardun wajibun. Kan. Tapi yang saya tahu ada yang mengaku dia sudah ma'rifat, nggak perlu sholat. Wah, itu mungkin beda lagi ma'rifat yang saya nggak tahu yang mana. Loh, ini kan ada kata ma'rifat. Artinya kan sebuah perintah apa segala macam. Ya kan, kalau disambung-sambungin ya. Tapi malah ada yang bilang katanya kalau udah ma'rifat mah udah nggak perlu belajar. Jangan kan bahasa Arab, sholat aja udah nggak perlu gitu mungkin kan, biar katanya keilmuannya udah. Subhanallah. Beda ya? Itu juga gini. Itu mungkin yang orang punya pemahaman sufi atau apa gitu ya. Mungkin saya nggak tahu juga. Saya sudah tahan. Saya nggak tahu. Anda buka bos. Saya nggak tahu. Maksudnya bang kalau boleh saran pinggir aja, jangan nyemplung jurang. Astagfirullah. Anda buka. Ya pokoknya saya nggak ikut yang itulah. Gitu. Aduh editor lagi cuti lagi ya. Nah jadi kan beda ma'rifat ya. Ya beda ini mengetahuinya bahasa Arab itu. Oh, gitu. Ya, kirain maksudnya diartikan gitu. Jadi sudah memiliki pengetahuan, mengetahui, jadi nggak perlu belajar bahasa Arab lagi itu kan? Enggak. Tetap gitu. Ya. Iya. Maksudnya itu gitu. Jadi sampai beliau tekankan fardun wajibun, fa inna fahmal kitabi was sunnah. Nah, sampai beliau tekankan gitu kan? Karena memahami kitab dan sunnah intinya nggak mungkin kalau nggak pakai bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu baru satu elemen dan masih butuh elemen lainnya, ilmu-ilmu alat lainnya, fikih, usul tafsir, qawaidul fikiyah. Nah itu semua itu sebagai wasilah untuk memahami Quran dan Sunnah. Masya Allah. Karena kan semua ilmu itu kan sebenarnya ada di diri Nabi dan para sahabat. Ya. Kalau kita tanya di zaman mereka ada nggak usul fikih? Nggak ada. Ya kan kalau mau nanya beliau tentang how to atau bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa kan tinggal ketok rumah beliau. Iya. Gitu kan? Dan cara mereka memahami nas Quran, memahami perkataan Nabi itu udah bagian dari diri mereka. Nah, apa yang ada dalam diri mereka itu ya akhirnya diekstrak oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya. Jadilah ilmu usul fikih, qawaidul fikih itu yang sampai kepada kita. Nah itu jasanya para imam mazhab dan para ulama salaf tuh akhirnya ilmu itu sampai kepada kita. Karena kalau nggak seperti itu nggak bisa kita paham kitab dan sunnah itu nggak bisa. Kalau cuma bahasa Arab aja nggak bisa. Salah paham pasti salah paham. Betul. Harus jelas kita belajarnya dan apalagi memilih guru juga harus. Iya. Ini ya bang ya. Karena contoh yang sederhana. As-sholat itu secara bahasa mananya doa. Iya. Tapi kan sholat juga ada mana yang secara syar'i. Nah itu nanti dipelajari tuh di usul fikih. Jadi mana yang didahulukan, makna yang lughah atau mana yang syar'i gitu kan? Nah itu dipelajari di situ. Masya Allah. Nah kalau ya maksud saya kalau buat saya pribadi pengalaman pribadi ya itu saya kebutuhan buat diri sendiri gitu kan. Agar saya bisa paham ya yang seharusnya gitu. Gitu. Nggak nyangka ya guys ya. Yang saya tahu ya tadi balik lagi maksudnya. Tapi nggak pernah kepikiran untuk mungkin bangun startup belajar bahasa Arab apa segala macam kan. Ente kan backgroundnya kan IT. Iya kan maksudnya kan CTO tau lah. Nah. Ya kan maksudnya ya setiap hari urusan website, coding dan seterusnya. Maksudnya gimana caranya agar membantu buat teman-teman semua yang terjangkau sampai luar kota apa segala macam tetap bisa belajar metodenya. Yang nantinya metodenya tuh mungkin cara ya lebih mudah membantah stigma bahwa kalau bahasa Arab itu dipelajarin susah, ngejelimet, mumet, yang ada tadi bubar jalan udah. Iya. Ya berangkat di pengalaman ketika di Alo Dokter itu saya ada
ada 3 orang waktu itu yang sempat belajar setiap pagi. Oh, siapa? Ada waktu itu ada developer saya namanya Babar, ada juga Mbak Gebi, ada juga Dr. Winda. Oh, belajar. Yang kerja di Kasih Solusi nggak kesebut tuh namanya. Berarti dia nggak belajar itu ya? Belum masuk. Oh, belum masuk. Oh, tadi saya berharap ada yang bisa dibanggakan dari tim saya gitu. Tapi sempat belajar sebentar. Oh, jadi orang yang grup head kreatif atau kreatif lead di Kasih Solusi nggak belajar ya? Iya, karena belum masuk waktu itu, belum masuk kalau dokter kan. Oh, gitu. Jadi tapi iya, ada kemauan ya untuk belajar. Tekun, Masya Allah, tekun. Soalnya saya juga bingung apa yang mau dibanggain dari pegawai Kasih Solusi gitu. Nah itu tekun. Oh, tekun. Beliau tekun itu, Masya Allah. Oh. Ikut kajian di mana-mana, Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa bangga juga punya pegawai yang belajar bahasa Arab, belajar juga. Rauda, semangat ya. Bagus. Maksudnya ada yang bisa dibanggain sama kamu gitu. Iya. Tapi pinter. Beliau bagus loh untuk ngelit. Masya Allah. Iya, maksudnya kan. Waduh, suaminya pokoknya udah, suaminya nggak nyesal dapetin Rauda lah. Bener. Di ilmu agamanya bagus, ilmu duniawi juga. Iya. Suaminya dulu anak buah saya. Oh, sama juga. Iya. Di bagian apa? Di bagian IT. Suaminya Rauda. Iya, dulu anak buah saya, alhamdulillah. Oh. Jadi kenal baik banget, Masya Allah, sama Pak Zia, alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Bagus gak? Bagus, Masya Allah. Digaji berapa waktu itu? Gak bisa kasih tahu. Nah, memang saya lagi nyari CTO sih. Udah pas belum buat CTO dia? Levelnya dia? Mungkin, nggak tahu juga. Kan udah lama nggak ketemu juga. UMR mau kali ya? Nggak tahu deh. Oke. Anyway. Ya jadi singkat cerita tadi pagi belajar gitu kan. Nah akhirnya saya coba riset gitu kan, gimana sih research gitu, coba gimana sih untuk bantu itu. Ya akhirnya meramu-ramu sendiri gitu kan, konsep 30%, 70% banyakin praktek gitu kan. Terus ya udah saya minta mereka udah baca aja, tabrak jangan takut salah gitu. Oke. Ya udah dengan berulang sering seperti itu gitu ya. Jadi waktu itu belajar bahasa Arab plus saya tambah semi kajian. Nah, belajar kaidah nahunya gitu kan. Nah, terus pas prakteknya mulai baca yang materi tauhid gitu kan. Jadi tanpa mereka sadari, mereka faham dan hafal kaidahnya karena sering praktek. Oh, oke. Dan juga mereka dapat faidah agamanya, tauhid, usul fikih yang dasar, fikih gitu kan. Pokoknya ambil kayak gitu, tafsir yang dasar gitu kan. Nah, itu mereka dapat faidahnya agamanya dan kosakatanya bertambah terus. Masya Allah. Nah, ternyata mereka bilang, Pak Arif, ternyata belajar gini enak juga ya gitu. Ini yang saya tunggu-tunggu nih. Sebentar deh. Nih saya agak gagal fokus nih. Perusahaan Alo Dokter. Antum sebagai direktur IT, CTO lah ya. Iya. Tiap pagi sebelum mulai aktivitas pekerjaan ngantor, belajar bahasa Arab atau mungkin apa? Kajian apa misalnya? Ya pokoknya mereka datang ke meja saya udah gitu aja. Tiap pagi? Iya. Waktu itu mulai setiap pagi rutin Alo Dokter nih? Iya, 6:30 atau jam 7 gitu. Sampai? Waktu itu jam 7 sampai sekitar jam 7.45. Kalau kita mulai 6:30 sampai jam 7 lewat berapa gitulah pokoknya. Saya baru tahu. Ya karena buat saya juga ini juga mas dari obat juga gitu kan. Iya paham. Cuma maksudnya di perusahaan yang kita tahu mungkin kebermanfaatan, Masya Allah tentang ke dokter konsultasi gitu kan. Websitenya saya juga sering nemu belajar untuk kaidah-kaidah parenting apa segala macam untuk penanganan anak apa segala macam. Tapi ternyata ada pembelajaran itu dan mereka happy. Responnya gimana? Ya alhamdulillah seperti yang saya pernah dengar dari Mbak Gebi itu, waktu itu saya sempat menjelaskan yang tafsir Al-Fatihah gitu ya. Terus Mbak Gebi itu bilang gini, Pak Arif saya belum pernah gitu belajar tuh yang benar-benar ditunjukin oleh Pak Arif seperti Pak Arif ilmunya gitu. Kaidah bahasa Arabnya seperti ini, terus penerapannya itu seperti ini. Sampai Mbak Gebi itu kalau saya nggak salah waktu itu sempat bilang gini, setelah ini setiap kali saya sholat Pak Arif saya terus bergetar, dia bilang gitu. Oh karena udah tahu ya? Iya, saya mulai paham gitu. Waktu itu saya jelasin yang ini Mas Dari, yang iya kana budu wa iya kana stain gitu. Itu kan kalau di luar Al-Qur'an sebenarnya kan kata-katanya na'buduka wa nasta'inu bika. Oke. Ya kan? Jadi kalau na'buduka gitu kan, kami beribadah kepada engkau, wa nasta'inu bika, dan kami memohon pertolongan kepada engkau, itu masih mengandung makna, masih bisa dong minta tolong ke yang lainnya. Kenapa di Al-Quran dibalik, K-nya dikedepanin? Jadi pakai iya kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ada makna di balik itu. Nah, kalau dari penjelasan yang saya baca di tafsirnya Syekh Sa'di gitu ya, juga Syekh Ibnu Utsaimin, beliau jelasin taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Jadi mendahulukan
mengedepankan yang harusnya dia ada di belakang gitu kan, haknya ada di belakang, dikedepankan, itu menunjukkan pembatasan. Jadi ketika kita bilang na'buduka, kami beribadah kepada engkau, kita dibalik iyyaka na'budu, maknanya jadi hanya kepada engkau kami beribadah. Oh, itu poinnya ya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Oh, oke. Responnya Mbak Gaby happy. Iya, dia baru ternyata gini ya Pak gini. Iya, jadi kalau kan gini kan yang Al-Qur'an itu kan kalamullah gitu kan. Iya. Kalau Allah balik seperti itu, nah itu pasti ada maknanya. Contohnya kayak gini, lillahi ma fis samawati gitu kan, wal ard. Kenapa lillahnya di depan? Bukan ma fis samawati wal ard lillah gitu. Nah, ketika lillahnya di depan, itu menunjukkan hanya milik Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi. Wah, saya harus banyak belajar banget ya. Enggak, jangan cuma saya, Aldan juga dan gitu. Maksudnya semua saya pengen pagi-pagi tuh kalau bisa waktu tuh begitu mulai aktivitas datang semua subuh di sini. Saya mau buat peraturan baru nih. Iya. Nanti baru belajar bahasa Arab. Ya sampai jam maghrib lah. Iya. Hah? Biar pada jago. Iya, insya Allah. Enggak segitunya ya. Iya. Responnya Mbak Rauda gimana? Waktu kan baru ikutnya telat waktu itu, udah jalan lama baru akhirnya ikutan. Oh, gitu. pantesan kalau WhatsApp saya pakai bahasa Indonesia. Oh, masya Allah. Makanya mungkin waktu itu nggak ikut kelasnya panjang Iya, kali ya. iya. Maksudnya kan ketahuan kan. Iya. Maksudnya kan WhatsApp saya pakai bahasa Arab. Benar. Bahkan sempat Paling saya keder gitu kan. Iya, bahkan sempat gini Mas, dari saya sempat dengar, tapi saya nggak tahu apakah ini beritanya benar atau enggak. Waktu itu Dr. Muhammad Hasan sempat cerita. Jadi ada seorang ikhwan, nggak tahu di mana ya, Timur Tengah atau apa gitu, istrinya tuh belajar lugoh gitu. Nah, si ikhwan itu kayak Mas Jadi ngomong ke istri, uhibbuki gitu. Oh iya. Saya cinta sama kamu. Istrinya nggak suka, cemberut. Saya tambahin dong berarti. Karena katanya uhibbuki kan, saya cinta sama kamu, masih mengandung makna bahwa Mas Jadi bisa cinta sama yang lainnya dong. Oh, makanya harus tambahin uhibbuki Nah, fillah. Enggak, begitu bukan. Mas Jadi balik, iyyaki uhibbu, maknanya hanya kamu aja yang saya cintai. Boleh gimana? Istrinya senang. Coba pengen tahu dong. Tolong di scene ini istri-istri dilarang nonton. Jangan kasih tahu. Buat para suami ini jangan kasih tahu istri-istri kalian. Tolong ya. Ini scene ini saya sudah berfatwa. Fatwa. Tolong yang istri keluar dulu. Oke. Suami-suami masuk. Nih, Gitu. jangan kasih tahu istri Anda, oke? Coba gimana tadi? Iya gitu, Dr. Muhammad Hasan itu menjelaskan gitu kan, yang kaidah tadi kan. Oke. Nah, beliau cerita gitu. Jadi karena istrinya belajar lughah, belajar bahasa, ketika suaminya bilang uhibbuki gitu, saya cinta sama kamu. Istrinya, padahal kan dia bilang saya cinta sama kamu kan. Karena istrinya paham lughah, paham bahasa, nggak suka, dia diem aja, nggak ada reaksi apa-apa. Enggak, yang tiba-tiba langsung Karena ya dalam pemahaman dia kan, ya lu kan masih bisa cinta yang cinta yang lain, lu nambah yang kedua, ketiga, keempat masih bisa dong gitu kan. Tapi kan emang boleh kan? Iya, tapi kan perempuan wajar dong kalau dia itu. Nah, ketika suami bilang iya ki uhibbu, baru dia happy. Oh, That is what I want gitu. iya uhibbu. Iya ki uhibbu. Iya ki uhibbu. Iya, sama kita di Al-Fatihah kan. Na'buduka iyyaka na'budu. Tapi yang jadi PR ketika istri saya tetap diem tuh. Berarti tugas kita yang ngajarin mentarbiyah istri kita kan. Wah, kan Enggak ngerti dia. Oh, Masya Allah. Iya, berarti tugas kita ngajarin. kan perintah jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro gitu kan. Iya, udah jangan diartiin. Iya, saya tahu. Iya, udah. Jangan diartiin yang barusan tuh. Iya, Masya Allah. Memang saya harus bimbing suami, istri, anak-anak. Kalau enggak kan Iya. Berat. nggak usah diartiin yang gitu. Iya. Makasih udah diingetin ya, Bang. Gimana? Buat diri sendiri juga sama. Makasih ya gitu ya. Bang, kalau boleh tahu belajar lebih lanjut gimana, Bang? Ke Bang Arif. Buka nggak mungkin kelas private atau? Nah, jadi tadi masukan dari teman-teman yang belajar tadi bilang, Pak Arif backgroundnya IT nih. Kenapa sih kok nggak dibikin jadi online gitu kan? Gimana? Wajar saya berpikir. Iya ya, kalau saya sendiri ngerasa butuh gitu kan, kenapa ya nggak saya coba ya bantulah teman-teman belajar gitu. Akhirnya saya bercita-cita, iya deh, pengen deh saya bikin sesuatu yang online. Wah, itu malah saya sempat bilang ke Babar, Mbak Gaby sama Dr. Winda tuh, saya pengen bikin itu gratis deh, mungkin saya bikin konten di YouTube kali ya, saya bilang gitu. Oh ya, konten. Oh, oke. Mau saya bantu nggak? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ya nanti mau banyak belajar sama Mas Dery. Enggak. Maksudnya share aja, jangan belajar lah. Maksudnya kan sama-sama belajar saya juga. Iya. Maksudnya ini aja ayo kita bangun platform. Boleh, mau banget. Iya, maksudnya gimana caranya, metodenya agar belajar bahasa Arab, bikin satu media, iya, bisa bermanfaat buatan orang-orang semuanya, iya, free, nonton gratis. Iya, mau banget.
Tapi jangan lupa buat yang berbayar juga. Iya, yang nggak apa-apa. Jadi kan itu nanti bisa dipikirin bisnis modelnya gimana. Gitu. Karena kemarin saya tanya ke beberapa teman gitu kan. Ada salah satu head di Alodokter juga saya tanya gitu kan. Apa sih gitu yang membuat kendala belajar bahasa Arab? Ya Pak, kalau kita yang sudah kerja, kita apa, itu kan susah ngatur waktu gitu kan. Nah, kalau memang bisa dibikin platform yang kita jadi banyak latihan gitu kan. Jadi memang paham konsep tapi dengan cara banyak berlatih gitu kan. Terus kita bisa ngatur waktu kapan aja. Wah, kita mau banget Pak. Apalagi terus saya tanya gini. Lebih inginnya gimana? Mau berbicara atau membaca dan mendengar dulu? Saya milih membaca dan mendengar dulu Pak, biar saya bisa baca kitab, saya bisa paham Quran, paham hadis, bisa dengerin kajian masyaikh gitu. Kalau bisa fokus ke sana dulu Pak, sambil jalan nanti kita belajar bicara gitu. Nah, jadi mereka mau banget Pak, mau banget gitu. Masya Allah, di Alodokter tuh. Iya. Jadi teman-teman udah pada tahu ya. Jadi buat para perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, saya pun juga melakukan hal itu gitu ya. Ketika saya hire perempuan yang bernama Mbak Rauda itu untuk bekerja di perusahaan kasih solusi yang sebelumnya di Alodokter. Iya. Jadi sekarang buat para CEO, para manajer HRD yang sekiranya ingin perusahaan Anda bisa berjalan juga insya Allah tanpa pelanggaran syariat, udah tahu harus kemana? Mari saya usulkan buat para bos-bos, yuk kita bajak karyawan Alodokter. Jadi ke sana, Masya Allah. Ya kan jebolannya udah jelas. Wah, nanti saya dimarahin CEO-nya. Kita kasih solusi.